Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmawati dengan NIM 19082027. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fikih muamalah riba tentang pemahaman konsep mengenai hukum kebijakan pemerintah Indonesia terkait ekonomi syariah. Video ini dibuat guna untuk memenuhi UAS mata kuliah fikih muamalah dengan dosen pengampu Bapak J. Fitulfikar Hafiz MH. Oke, next ya. Pertama, kita akan membahas mengenai ekonomi syariah. Nah, istilah ekonomi syariah atau perekonomian syariah hanya dikenal di Indonesia. Sementara di negara lain, istilah tersebut dikenal dengan nama Islam atau Islamic Economy. Dan sebagai ilmu disebut ilmu ekonomi Islam atau Islamic Economic Ilm al-Istiqsad al-Islam. Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yaitu ekonomi syariah adalah perbuatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah. Yang dimaksud dengan ekonomi syariah meliputi yaitu ada mengenai lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, resekuritas syariah, dan lain sebagainya. Maka dapat disimpulkan bahwa cakupan ekonomi syariah sangat luas. Apapun aktivitas ekonomi yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah serta yang dilakukan oleh umat Islam secara benar dan komprehensif merupakan aktivitas ekonomi syariah. Aspeknya bisa dikembangkan meliputi keuangan, filantropi, dan sektoril secara luas. Dengan kata lain, ekonomi syariah ini adalah suatu sistem perekonomian yang halal. Dengan definisi yang komprehensif ini, cakupan pembahasan rencana induk atau peta dalam perkembangan ekonomi syariah meliputi seluruh sektor perekonomian yang dikategorikan halal dan pastinya sesuai dengan tujuan makosid syariah. Fokus utama implementasi perkembangan ekonomi syariah adalah sektoril, terutama yang berpotensi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kemudian kita beralih ke pembahasan mengenai kebijakan pemerintah terkait ekonomi syariah di Indonesia. Hukum Islam telah menjadi leading lamp dalam masyarakat Indonesia sejak masuknya Islam ke Nusantara. Sudah meniscayakannya sebagai bahan dasar utama dalam kaitannya dalam ekonomi syariah. Terakhir telah dibentuk dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Bank Syariah dan sekarang ini sedang digondok berbagai undang-undang. RUU Asuransi Syariah, RUU Pasar Modal Syariah, dan lain sebagainya. Sebelumnya, penyelenggara ekonomi syariah hanya berbentuk bank syariah yang diatur sebagai sisipan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Terkait kebijakan pemerintah terhadap ekonomi syariah di Indonesia, setidaknya bisa dari 3 aspek kebijakan. Yang pertama, kebijakan terhadap peningkatan sumber daya manusia atau keilmuan. Yang kedua, kebijakan terhadap institusional atau lembaga keuangan syariah. Dan yang ketiga, kebijakan dalam membuat regulasi. Kemudian, pembahasan ketiga mengenai hukum kebijakan pemerintah Indonesia terkait ekonomi syariah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut menjadi momen penting bagi dimulainya gerakan ekonomi syariah. Karena gerakan ekonomi syariah terus digaungkan dan diperjuangkan oleh para aktivis syariah, baik para ulama, akademisi maupun praktisi. Gerakan ini pun menggelinding bagaikan gerakan bola salju yang semakin membesar. Kemudian, gerakan tersebut terus dikawal oleh lembaga-lembaga yang lahir dari gerakan ini seperti DSN MUI, Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES. Ikatan Ahli Ekonomi Islam juga termasuk ke dalamnya. Gerakan ini melahirkan sejumlah undang-undang dan peraturan perundingan lainnya. Misalnya, Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah, dan lain sebagainya. Kemudian, pembahasan mengenai perkembangan ekonomi syariah. Secara umum, terapan revolusi perkembangan industri keuangan syariah di dunia digambarkan
sebagai berikut. Yang pertama, dekade tahun 1970-an berupa pendirian lembaga keuangan Islam dalam bentuk bank konvensional. Yang kedua, dekade tahun 1980-an pendirian bank komersial syariah dan juga asuransi dan perusahaan investasi syariah. Yang ketiga, dekade tahun 1990-an pendirian lembaga keuangan syariah juga diikuti oleh pendirian berbagai perusahaan asuransi. Dan yang keempat, dekade tahun 2000-an ditandai dengan pendirian lembaga keuangan Islam e-commerce. Mungkin sekian pembahasan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum